Guys, salah satu berita terbaru daripada channel Jurnal 12, Jokowi bukan main sawit Indonesia, siap menjadi raja dunia. Apakah cerita di lanjutan ini guys? Jom kita sama-sama nonton di video pada kali ini guys. Jom guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video. Kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung. Kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini, salam serumpun, salam persahabatan dan salam perdamaian daripada Uncle kepada anda yang tengah menonton guys. So guys, hari ini kita seperti biasa kita akan lanjutkan lagi pelbagai video-video reaction, dan ini merupakan satu berita terbaru, informasi terbaru, yaitu dengan judulnya guys, Jokowi bukan main sawit Indonesia, siap rajai dunia di tahun 2045. Uni Eropa jangan iri ya. Itu adalah judul daripada channel Jurnal 12 guys. So guys, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel ini dengan cara like, comment, share dan juga subscribe, disebabkan banyak lagi pengetahuan yang boleh kita ambil daripada channel ini. Seperti biasa, kita tahu Indonesia merupakan antara pengeluar terbesar yaitu kelapa sawit guys. Apakah cerita di sebalik ini? Apa kata? Kita sama-sama nyimak di dalam video pada kali ini guys. Jom guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. Tak bisa lagi ekspor mentah. Tak bisa lagi. Aluminium harus menjadi aluminium. Memang ini tahapan-tahapan, nggak ada transisinya, dan harus berani kita mengatakan tidak, seperti pada saat nikel kita bilang tidak, meskipun kita digugat di WTO, nggak apa-apa. Kan nikel kita, barang-barang kita, mau kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita dong. Hak kita guys. Ide Jokowi hilirisasi bikin sawit Indonesia raja dunia di tahun 2045. Raja dunia di tahun 2045 guys. Wow. Oke guys, kita lanjut. Kementerian Perindustrian fokus untuk meningkatkan program hilirisasi berbasis sumber daya alam, termasuk di sektor agro, agar dapat terus memacu nilai tambah ekonomi dari bahan baku lokal tersebut, di mana salah satu sektor yang dikembangkan adalah industri pengolahan minyak kelapa sawit. Betul guys. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, melalui kebijakan hilirisasi kelapa sawit, pemerintah menargetkan Indonesia bisa menjadi... Wah, Bapak Presiden Jokowi tanam kelapa sawit ya guys. Ini adalah salah satu bentuk untuk menambahkan nilai keuntungan kelapa sawit yang berada di Indonesia guys. Pusat produsen produk turunan minyak sawit di dunia pada tahun 2045. 2045 Hal guys. ini juga akan membuat Indonesia menjadi penentu harga CPO global. Pasalnya, Indonesia sudah menguasai pasar ekspor CPO di kancah global sebesar 55%. Pada Rabu 20 Oktober 2021, Agus mengungkapkan, selama ini hilirisasi dapat bermanfaat dalam meningkatkan nilai tambah terhadap perekonomian nasional, di antaranya peningkatan pada investasi, nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan industri manufaktur di dalam negeri. Baik. Sementara itu, Kementerian Perindustrian atau Kemenperin mencatat, dalam kurun 10 tahun, ekspor produk turunan kelapa sawit meningkat signifikan dari 20% di tahun 2010 menjadi 80% pada tahun 2020. 80%. Hal ini sesuai target peta jalan pengembangan industri hilir kelapa. 80% ya guys, kenaikan ekspor kelapa sawitnya daripada Indonesia. Kelapa sawit yang diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2010. Wow. Bahkan saat ini terdapat 168 jenis produk hilir CPO yang telah mampu diproduksi oleh industri di dalam negeri untuk keperluan pangan, fitofarmaka atau nutrisi, bahan kimia atau oleokimia, hingga bahan bakar terbarukan atau biodiesel FAME. Sementara pada tahun 2011 hanya ada 54 jenis produk hilir CPO. Di samping itu, kenaikan harga komoditas CPO diharapkan bisa menjadi peluang untuk pengembangan industri hilirnya. Hal ini akan berdampak positif bagi multiplier effect yang luas bagi perekonomian nasional, khususnya penerimaan devisa negara dan kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia harus bisa menghentikan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO, agar komoditas tersebut dapat diolah menjadi produk turunan yang bernilai tambah tinggi. Betul guys. Dia menyampaikan di suatu titik nanti Indonesia akan stop yang namanya ekspor CPO, harus jadi kosmetik, harus jadi mentega, harus jadi biodiesel dan turunan lainnya. Betul. Presiden mengatakan Indonesia harus memiliki keberanian untuk menghentikan ekspor bahan mentah, meskipun terdapat potensi gugatan hingga ke Organisasi Perdagangan Internasional atau WTO.
Indonesia harus bersiap menghadapi segala hambatan dalam proses hilirisasi sumber daya alam. Siap. Bahkan Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk menyiapkan pengacara-pengacara internasional jika Indonesia digugat karena menghentikan ekspor bahan mentah. Betul. Melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, dia menegaskan Indonesia harus bersiap menghadapi segala hambatan dalam proses hilirisasi sumber daya alam. PLT Direktur Jenderal Industri Bersiap sedia ya menghadapi hambatan daripada negara luar ya. Jikalau Indonesia ini diganggu kerana menghentikan ekspor bahan mentah ke luar negara, guys. Agro, Putu Joli Ardika menyebut, program yang telah dijalankan oleh Kemenperin terkait hilirisasi berbasis minyak sawit atau CPO atau CPKO antara lain dengan mempertahankan kebijakan tarif pungutan ekspor secara progresif berdasarkan harga CPO internasional dan rantai nilai industri. Baik. Putu mengatakan sebab tarif pungutan ekspor untuk bahan baku CPO atau CPKO jauh lebih tinggi daripada produk intermediate. Jauh lebih dan tinggi ya, produk hilir. guys. Upaya tersebut sebagai insentif bagi industri pengolahan dalam negeri. Menurut Putu, insentif tarif pungutan ekspor telah mendorong investasi di sektor industri hilir pengolahan minyak sawit di dalam negeri. Adapun tarif pungutan ekspor progresif terdiri dari tarif pungutan dana perkebunan atau LIVI dan tarif biaya keluar yang ditetapkan dinamis sesuai harga referensi bulanan. Oh, Lebih lanjut, dia mengatakan dengan kebijakan tarif LIVI ditambah tarif biaya keluar yang progresif, beberapa perusahaan perkebunan yang sebelumnya hanya memiliki kebun hingga kini telah dan sedang membangun industri pengolahan minyak sawit di dalam negeri. ya betul, sedang membangun. Kemenperin juga menyiapkan kawasan industri sebagai lokasi investasi baru atau perluasan industri hilir kelapa sawit, mengusulkan pemberian harga khusus gas bumi untuk industri oleokimia dan memfasilitasi promosi investasi industri hilir sawit di berbagai event internasional. Betul. Seperti tahun ini di Hannover Messe, Jerman dan Dubai Expo. Pada kesempatan yang berbeda, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa upaya pendalaman struktur industri manufaktur di Indonesia juga perlu didorong melalui kebijakan hilirisasi berbasis sektor primer. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video terbitan daripada channel Jurnal 12 yang mengatakan tentang bahwa Indonesia mampu menjadi ataupun menguasai sebagai raja minyak dunia, yaitu kelapa sawit, komoditas kelapa sawit di pada tahun yaitu 2045. Jadi apa yang dikatakan oleh daripada admin sebentar tadi ialah ekspor ataupun komoditas tentang kelapa sawit ini telah menjadi semakin meningkat ya daripada tahun ke tahun, dan sehinggalah pada hari ini ya guys, yaitu pada sekitar tahun 2020 telah meningkat peratusan ekspor sebanyak 80% dibandingkan pada tahun yaitu pada tahun 2000 hanya setakat 20 ataupun 30% sekitar peningkatan ataupun mengekspor kepada di luar negara. Tetapi pada hari ini ya guys, yaitu Bapak Presiden Jokowi telah mengumumkan akan menghentikan ya segala bahan ekspor untuk ke luar negara, terutamanya daripada Uni Eropa disebabkan kerana tidak mempunyai yaitu nilai tambahan ataupun nilai keuntungan terhadap kepada Indonesia. Jadi apa yang dikatakan oleh Kementerian Perindustrian yaitu mereka akan memfokus untuk meningkatkan program hilirisasi berbasis sumber daya alam guys ya, termasuk di sektor agro, dan dapat terus memacu nilai tambah ekonomi dari bahan lokal, dan di mana salah satu sektor yang akan dikembangkan adalah industri minyak kelapa sawit guys. Jadi satu perkara berita terbaru yang mana Indonesia bakal menjadi raja minyak kelapa sawit pada tahun 2045. Walau bagaimanapun, walaupun dihambat oleh daripada Uni Eropa ataupun dari mana-mana negara disebabkan kerana Bapak membuat satu keputusan menghentikan, tetapi Bapak Presiden telah bersiap siaga ya untuk menghadapi dengan melantik beberapa pengacara ataupun lawyer ataupun peguam yang lebih berinternasional untuk yang menghadapi segala serangan dan juga apa sahaja yang mana kita katakan di sini adalah Eropa menghambat kerana Bapak Presiden membuat satu keputusan untuk menghentikan segala sektor ataupun perindustrian dalam bahan mentah. Oke, so guys, apapun perkara ini dapat kita saksikan bahawa minyak sawit antara aset yang sangat-sangat penting. Manakala juga macam seperti Malaysia juga mempunyai satu pengelola terbesar kelapa sawit, begitu juga dengan Indonesia. Tetapi apa yang kita nampak di sini adalah Indonesia bakal mengeluarkan lagi komoditas ya seperti banyak macam-macam lagi lah, seperti mana menjadi satu bahan kajian, bukan lagi kajian guys, sudah apa orang kata membuat bahan produksi seperti bahan bakar minyak diganti kepada bahan minyak sawit untuk menggantikan bahan bakar minyak sawit. Jadi itu adalah satu kejayaan. Selain daripada bahan bakar minyak sawit dijadikan juga sebagai mantega, sebagai salah satu benda yang orang kata nampak bahawa perindustrian daripada bahan minyak sawit ini dapat menguntungkan
ya kepada rakyat Indonesia guys. Jadi guys, itu adalah salah satu komentar ataupun pendapat jujur daripada Uncle. Apa kata kepada Anda yang tengah menonton, boleh Anda turunkan di ruangan komentar guys. Oke guys, Anda sudah nampak sebentar tadi ya tentang beberapa perkara yang telah diceritakan dan juga komentar ataupun pendapat daripada Uncle. So guys, kepada Anda yang tengah menonton, Anda boleh bubuh komentar di ruangan jikalau ada beberapa info ataupun maklumat yang dapat Anda sampaikan kepada Uncle di ruangan komentar YouTube. InsyaAllah guys, kita akan jumpa lagi di video-video reaction yang lebih menarik dengan informasi yang terbaru. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di next video akan datang. InsyaAllah guys, saya Uncle React dan kita akan jumpa lagi di next video akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.